Video tutorial takhrij hadis tentang kualitas dua hadis berikut serta penjelasan matanya menurut para ulama menggunakan software Barnamij Jamawi Al-Kalim. Hadis yang pertama. Langkah pertama membuka aplikasi Barnamij Jamawi Al-Kalim. Kemudian mengetik matan hadis di bagian Bidayatul Hadis. Sesudah itu klik Ardu. Sesudah diklik Ardu itu muncul lagi isim sahabas, masturnya, kemudian dari buku apa, penomoran dari percetakan, penulisnya siapa, nama kitabnya siapa, wafatnya kapan. Setelah itu kita akan muncul lagi terlihat nomor hadis serta hukum atas matan serta penjelasan syarahnya. Secara ringkas jumlah dari sanad-sanad tersebut. Kemudian ada Bitaqatul Kitab atau penjelasan identitas kitab tersebut. Ada nama penulis, sanadul wafat, halaman berapa, dan juz berapa. Mentakhrij hadis yang kedua dengan sama menggunakan software Barnamij Jamawi Al-Kalim. Langkah pertama membuka aplikasi, lalu mengetik matan hadis di bagian Bidayatul Hadis, kemudian ketik kemudian muncul huruf sahabah al-muqarrar. Kemudian sesudah diklik akan muncul lagi isim sahabah, masturnya. Kemudian dari buku apa, penomoran dari percetakannya, siapa penulisnya, nama kitab, wafatnya kapan. Setelah itu akan terlihat nomor hadis, ada hukum atas matan, secara ringkas jumlah dari sanad-sanad tersebut, dan juga ada syarah-syarah penjelasannya. Kemudian ada bagian di Bitaqatul Kitab, itu penjelasan identitas kitab. Ada nama penulis, sanadul wafat, halaman berapa, juz berapa, dan informasi lainnya. Setelah kita mentakhrij hadis yang nomor pertama, diketahui kualitas hadis tersebut melalui aplikasi software Barnamij Jamawi Al-Kalim, yaitu termasuk hadis yang hasan. Dan diketahui kualitas hadis nomor 2 menggunakan software Barnamij Jamawi Al-Kalim itu kualitasnya hasan juga. Makna hadis nomor 1 itu hadisnya menjelaskan bahwa jika seorang muslim meninggal dunia dan ada 4 orang tetangganya yang terdekat yang bersaksi bahwa mereka tidak mengetahui kecuali kebaikan tentang almarhum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kesaksian mereka dan mengampuni dosa-dosa almarhum yang tidak diketahui oleh tetangganya tersebut. Penjelasan ulamanya ada penjelasan dari Imam Nawawi, itu menjelaskan hadis ini menunjukkan pentingnya peran tetangga dalam kehidupan seorang muslim. Kalau yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang telah meninggal dunia meskipun dosa-dosa tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Makna hadis nomor 2. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya bersikap rendah hati. Sikap rendah hati itu adalah sikap yang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Penjelasan ulamanya pertama Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap rendah hati. Sikap rendah hati itu salah satu sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sikap sombong dan membanggakan diri adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sombong dan membanggakan diri akan membawa seseorang pada kehancuran. Kemudian ada Imam Al-Ghazali, itu menyatakan kerendahan hati adalah sifat yang mulia yang dengannya seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada
Terakhir, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir itu menjelaskan kerendahan hati adalah sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kerendahan hati akan membuat seseorang menjadi lebih baik dan lebih sukses dalam hidupnya.